Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azruni Fadilah, NIM 190160003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi, skenario, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam dunia pendidikan. Strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Pada mulanya, istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan ataupun keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dick dan Carey menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Yang kedua yaitu skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Skenario juga merupakan naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk membuat sebuah tayangan, dapat berupa film, sinema, elektronik, ataupun sinetron drama. Menurut Peter, skenario adalah a tool for ordering one's perception about alternative future environment in which one's decision might be played out right. Jadi, skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan ataupun keadaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa skenario bukanlah sebuah forecasting ataupun ramalan. Maksudnya, skenario bukan sebuah proyeksi masa depan dari data yang ada pada masa kini dan juga bukan sebuah visi atau vision atau kondisi masa depan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan ataupun keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Yang kedua yaitu jenis strategi. Jenis strategi di sini ada dua macam. Yang pertama, strategi ekspositoris dan penemuan. Yang pertama yaitu strategi ekspositoris. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Ada tiga karakteristik strategi ekspositoris, yaitu yang pertama, strategi ekspositoris yang dilakukan secara verbal, yaitu dilakukan dengan menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Yang kedua yaitu biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga yaitu tujuan utamanya pembelajaran ini yaitu penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Strategi kedua yaitu strategi penemuan. Metode pembelajaran penemuan atau discovery learning adalah metode mengajar yang mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan.
sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Metode discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorang, memanipulasi objek sebelum sampai pada generalisasi. Adapun langkah-langkah strategi penemuan yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga, seleksi bahan atau problema tugas-tugas. Yang keempat, membantu dan memperjelas tugas ataupun problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. 7. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. 8. Membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa. 9. Memimpin analisis sendiri atau self-analysis dengan pertanyaan yang mengarah dan mengidentifikasi masalah. 10. Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. 11. Membantu siswa dalam merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Ketiga yaitu komponen kegiatan skenario pembelajaran. Ada 3 komponen kegiatan skenario pembelajaran, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, guru memasuki ruang kelas, mengucap salam, dan dijawab oleh siswa, dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Setelah itu, guru memulai pembelajaran dengan melakukan apresiasi dengan bercerita untuk siswa, kemudian menyampaikan inti dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 2. Yaitu inti. Pada bagian ini, guru menjelaskan konsep dari materi pembelajaran dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat memancing siswa untuk berpikir kreatif. Setelah itu, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan memberi tugas berupa LKS sembari membimbing siswa dalam proses pengerjaan dan memberi nilai terhadap proses belajar mereka. Terakhir, guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berani tampil di depan kelas untuk menjelaskan hasil pengerjaan tugas. Yang terakhir yaitu penutup. Pada kegiatan akhir atau penutup, guru memberikan evaluasi atau penilaian terhadap hasil pengerjaan LHS sebelumnya. Setelah itu, guru memberikan tugas untuk di rumah atau PR terkait materi selanjutnya. Terakhir, guru menutup kegiatan belajar mengajar dan mengucap salam. Yang keempat yaitu jenis-jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 3 jenis media pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan maupun non-verbal atau bunyi-bunyian. Contoh media ini yaitu radio, tape recorder, telepon laboratorium, dan telepon. Yang kedua, media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan menggunakan alat proyeksi ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Ada 2 jenis media visual, yaitu yang pertama, media visual diam. Contohnya foto, ilustrasi, ataupun bingkai film. 2. Media visual gerak, yaitu berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Jenis media audiovisual ini merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Pada media audiovisual diam, yaitu contohnya berupa film, TV,
dan buku bersuara. Yang kedua yaitu media audiovisual gerak berupa film TV,